Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sinekrip, balik lagi sama gue Inka. Jadi kali ini gue ngebahas sesuatu film, ini sebenarnya film festival gitu ya, yang nggak sempet tayang bioskop Indonesia, tapi tayangnya di Disney Plus Hotstar atau di Hulu, The Testament of Anne Lee. Jadi ini adalah film tentang cult ya, tentang sekte yang dulunya tuh ada di Inggris lalu berkembang ke Amerika. Sebenarnya pas pertama gue tahu ini film tentang sekte gitu ya, gue sempet kayak ngira itu bakalan kayak horor semacam Midsommar atau apa ya, ada unsur-unsur kanibalisme atau tumbal-tumbal gitu. Ternyata enggak, ini sebenarnya film drama ya. Film drama biopik bahkan, dan juga film ini kayak semi musikal gitu, ada sedikit nyanyi-nyanyi dan lagu-lagunya juga. Jadi film ini disutradarai oleh Mona Fastvold dan penulisnya selain Mona Fastvold itu Brady Corbett dulu yang bikin The Brutalist, dan ini aktor utamanya yaitu Amanda Seyfried ya, yang sebelumnya gue tuh kalau ngebayangin dia ingetnya selalu film-film lama dia ya, film kayak drama remaja kayak model-model dulu tuh dia pernah main di Mean Girls, terus di Jennifer's Body gitu, Mamma Mia juga pernah dia main. Tapi makin kesini dia aktingnya makin berkembang ya ke film-film festival atau film-film drama yang lebih berat. Dan kenapa gue tertarik buat nonton dan review film ini, soalnya ini tuh dari kisah nyata ya. Jadi si Anne Lee ini tuh digambarin dulu saat itu pengikutnya tuh percaya dia ada kayak sebagai Kristus versi wanita, terus punya lumayan banyak pengikut juga yang udah tersebar. Ritual mereka tuh pakai nyanyi-nyanyian gitu, kayak pakai gerakan tari-tarian kayak gini-gini gitu. Dan mereka juga menolak hubungan seksual dalam pernikahan, mereka hidup secara komunal, mereka tuh kayak ya apa ya, kerjasama banget, gotong royong banget. Filmnya nyeritain tentang perjalanan Anne Lee gitu. Di awalnya itu adalah seorang buruh pabrik gitu ya di Manchester, Inggris. Dari kecil dia udah kayak dipekerjakan gitu secara bawah umur gitu, lalu semakin tumbuh besar dia merasakan keresahan ya, dia dipaksa nikah. Sedihnya tuh dia berapa kali keguguran gitu ya, dari di kampung kandungan di keguguran, terus dia pas anaknya udah lahir juga anaknya meninggal gitu, jadi dia punya luka di situ gitu. Dan dia mulai bergabung dengan worldly society, dan di sanalah dia mulai tuh bibit-bibit dia merasa dirinya itu adalah kekasihnya Tuhan. Dia gelisah akan sistem patriarki yang terjadi dan mengutamakan kesetaraan gendernya. Dia menjadi seorang pemimpin di situ, dan yang ironinya dia itu sebenarnya nggak bisa baca, cuman karena dianggap berkarisma gitu. Mungkin dia ya istilah pendidikannya rendah, cuman karena dia berkarisma, pintar ngomong gitu. Jadi orang-orang percaya, pengikutnya percaya kalau dia itu adalah keturunan Kristus versi feminin. Dari awal akhirnya dia si Anne Lee ini jadi kayak ketua kelompok Shakers ini, sampai akhirnya dia perjalanan ke Amerika, dan di Amerika pun dia dikucilkan gitu ya oleh pemerintah saat itu. Dan konon katanya sampai sekarang yang namanya aliran Shakers itu beneran masih ada, meskipun tinggal sedikit banget ya gitu, karena mereka itu kan prinsipnya nggak mau nikah, nggak mau berhubungan seksual, jadi kayak abis aja generasinya. Hal menarik dari film ini, gue dari babak pertamanya aja tuh langsung kayak bisa simpati sih sama karakter Anne Lee ini, karena kita digambarin dia dari kecil hidupnya miskin gitu, terus dia ya berkali-kali kehilangan anak. Ada beberapa adegan melahirkan yang cukup disturbing sih. Gue kayak sebagai ibu yang pernah 2 kali lahiran cukup merinding cuy ngeliatnya, sumpah deh. Buat gue ini sebenarnya beda dan menarik dan creepy adalah tarian-tariannya yang cukup apa ya istilahnya, dia koreografinya tuh rapi banget gitu, gerakannya sangat powerful, indah tapi creepy. Ya lah pokoknya kalian nonton aja deh, dari opening aja tuh udah kayak gitu, udah ngegambarin oh sektanya tuh kayak gitu ya gitu kan ya, sampai ada momen-momennya emosional mereka tuh semuanya dituangkan dengan koreografi tarian yang cukup indah tapi merinding. Dan gue akuin ini kayak salah satu performance terbaik dari Amanda Seyfried ya. Kita dapat banget semua layer emosinya dia, dari mulai dia feminin, dia rapuh, fanatismenya dia, traumatisnya, spiritualnya, mikroekspresinya, gerakannya, gesturnya. Dia juga nyanyi, nari di sini, dari mulai transisi makeup dia dari dia mulai dari muda sampai dia tua tuh bener-bener kulitnya tuh kayak apa ya, kayak bener-bener kering gitu. Transisinya bagus banget sih. Dan menariknya lagi, film ini tuh ngambil POV dari sudut pandang si cultnya, dari si komunitas Anne Lee-nya ini. Gimana mereka tuh ya sebenarnya karakter abu-abu sih gitu, kayak ya mereka orang-orang baik yang salah arah gitu, yang mereka punya luka, punya masalah hidup, cuman salah jalan, tapi mereka itu tuh nggak mengganggu yang secara tadi kan, tidak membunuh, tidak membuat apa ngerampok apa segala macam, enggak ya, mereka meresahkan iya gitu. Jadi di sini tuh kayak
terdapat moral complexity gitu loh. Jadi satu sisi kita ngeliat kesian, diburu, dijahatin, disiksa, di segala macam. Satu sisi kita sedih, dan mereka tuh selalu gitu. Mereka setiap ada orang ngejahatin mereka, entah itu mukul mereka atau mereka selalu kayak, ya kita doain kamu supaya Tuhan memaafkan kalian. Sini juga banyak terasa kayak tema dan simbol-simbol yang sangat kuat itu, ngomongin woman empowerment, ngomongin grief atau kehilangan, ngomongin fanatisme, ngomongin bahkan di sini tuh terutama di ending tuh ada makna tentang pohon yang menurut gue kayak cukup dalam gitu ya. Makna pohon itu tentang ngomongin komunitas mereka gitu yang nggak hanya turun menurun lewat darah, cuman secara ideologi mereka masih tetap jalan sampai sekarang. Dan untuk kekurangannya, jadi kan ini sebenarnya film apa ya, kayak semi musikal sih, nggak bener-bener musikal kayak 5 menit sekali nyanyi gitu, enggak gitu. Ada beberapa part aja yang mereka kayak ngobrol biasa, cuman ada beberapa part yang mereka mungkin lagi kondisi sedih atau misalnya lagi semangat beribadah, mereka baru nyanyi gitu. Cuman ada beberapa part yang menurut gue ketika mereka transisi dari dialog penyanyi itu agak aneh, agak awkward. Jatuhnya ini lebih cocok kayak sebenarnya tanpa musikal pun juga udah pas gitu. Kayak misalnya udahlah mereka ada nyanyi, ada nari-nari, cuma nggak usah dijadiin konsep musikal gitu, karena jatuhnya sebenarnya lebih cocok kayak teater. Nah ini kayak pertunjukan teater gitu. Karena ada terlalu beberapa kayak blocking itu kayak teater banget dibandingin jadi film gitu. Nah untuk berikutnya ini kan gue gue menonton film ini tuh kayak waduh, film artsy nih, art house. Wah, pasti bakalan slow pace, slow burn, ngantuk gitu. Atau mungkin bakal plot dengan maju mundur yang kadang-kadang suka sulit untuk dicerna. Tapi ternyata enggak, sebenarnya film ini tuh linear, plotnya santai dari masa lalu ke masa sekarang gitu. Nah, di sini kan ada naratornya, ceritanya kan yang jadi narator itu Mary. Mary itu kayak pengikut si Enlia Setia gitu kan. Nah, sayangnya ini si narator ini terlalu banyak ngejelasin gitu. Kayak seolah-olah film ini tidak percaya diri untuk nampilin tanpa narator aja sebenarnya tuh udah paham, kita udah ngerasain kok emosinya gimana gitu, timeline-nya seperti apa. Nah ini si narator tuh kayak terlalu banyak ngomong, jadi kayak penonton agak sedikit merasa sedikit disuapin, padahal secara struktur aja film itu mudah dipahami sebenarnya. Dan ini karena babak satunya udah cukup dar-der-dor ya, udah bikin gak nyaman, bikin kita udah terikat emosional selama si Ellie-nya. Nah mulai di babak keduanya ini ketika mereka mulai pindah ke migrasi ke Amerika, situ pace-nya makin melambat gitu kan, makin pelan. Jadi jangan ditonton pas lagi kalian lagi lelah, lagi ngantuk gitu ya. Memorable scene versi gue itu gue suka banget pas adegan mereka lagi nyanyi-nyanyi di dalam kapal laut. Itu tuh gila bagus banget sih, cara tariannya bagus, koreonya bagus, musiknya juga kayak lumayan bikin terngiang-ngiang gitu. Terus ada transisi mereka tuh dari, kan mereka lama perjalanannya kan dari Inggris ke Amerika gitu kan, dari musim dingin, musim panas, musim semi, itu semuanya transisinya tuh cakep banget, rapih, pokoknya merinding deh nontonnya. Jadi kalau untuk skor film The Testament of Anne Lee, gue kasih nilai 7,5/10. Jadi overall ini film drama biopik yang sangat kuat, yang emosional, dan mungkin bukan comfort watch juga ya, nggak semua orang bakalan suka gitu. Cuman nggak harus cinephile aja sih yang suka nih, maksud gue masih bisa ditonton bagi penonton casual. Bahkan ada yang bilang ini tuh kayak film semacam mix Midsommar X Mamma Mia karena kan dia main di Mamma Mia kan nyanyi-nyanyi ya, cuma di sini versi Midsommarnya gitu. Meskipun beda ya, kalau Midsommar tuh POV-nya dari orang luar yang lihat oh sektenya serem, sektenya sadis apa. Cuman kalau ini dari versi orang dalamnya, dari versi sektenya gitu POV-nya. Nah gimana teman-teman yang udah pada nonton, boleh drop di kolom komen kalian suka nggak sama filmnya, part mana yang menurut kalian bikin merinding gitu, just let me know ya. Oke, makasih udah menonton. Jangan lupa dukungan untuk like, share, dan subscribe channel Cinecrip. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye. Wassalam.